Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang jaringan otot atau tectus muscularis. Marilah kita lihat pada slide berikut ini. Pada slide berikut bisa kita lihat tentang foto dari preparat musculus striatus ya. Jadi tectus muscularis atau jaringan otot itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu tectus muscularis striatus atau disebut juga otot lurik, kemudian tectus musculus non striatus atau disebut juga otot polos, dan tectus cardiacus atau otot jantung. Nah, marilah kita mulai dengan mengamati foto preparat dari tectus muscularis striatus atau otot lurik. Nah, otot lurik ini terdapat pada anggota gerak pada tubuh bagian luar ya, terutama, dan mekanismenya sesuai dengan kehendak kita. Jadi sesuai dengan perintah kita. Ciri khas dari tectus muscularis striatus yaitu adanya adanya stria A dan stria E ya. Stria A itu adalah bagian yang gelap, kemudian stria E isotrop itu adalah bagian yang terang. Jadi karena adanya bagian gelap dan bagian terang, maka tampak gambaran seperti adanya lurik-lurik ini ya, sehingga disebut juga otot lurik. Nah, karena adanya stria I dan stria A, maka disebut musculus striatus ya. Jadi mekanisme gerakannya itu sesuai dengan kehendak kita atau disebut volunteer ya. Nah, ini contohnya pada anggota gerak, misalnya pada lengan, pada kaki, pada bibir, terus pada kelopak mata dan lain-lain ya. Pokoknya menempel pada anggota gerak kita ya, yang diatur oleh sesuai kehendak kita. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, pada musculus striatus ini ada yang namanya selubung-selubungnya ya. Ada selubung-selubung yang menyelubungi hanya satu serabut saja, satu serabut otot itu disebut endomysium. Nah, serabut-serabut nantinya akan membentuk fasciculus ya, fasciculus. Nah, satu fasciculus itu akan diselubungi oleh perimysium. Sedangkan beberapa fasciculus akan diselubungi selubung yang paling luar, yaitu epimysium ya. Ini adalah penampang gambaran musculus striatus penampang membujur ya. Ciri khas dari penampang membujur yaitu gambarannya tampak memanjang ya. Karena dipotong membujur, maka tampak memanjang. Nah, ini ciri khas dari musculus striatus tadi adanya stria A, ada stria I, kemudian letak intinya. Nah, ini ya, letak intinya berada di tepi-tepi ya. Ini di tepi-tepi. Ini merupakan
ciri khas dari musculus striatus atau otot lurik ya. Nah, kalau kita lihat dengan perbesaran kuat, ini tampak dengan jelas sekali ya. Yang terang ini adalah stria A ya, anisotrop. Kalau yang stria I ya, yang terang stria I, isotrop, dan yang gelap adalah stria A atau anisotrop. Ini adalah intinya bentuknya sesuai dengan penampangnya. Kalau penampang membujur, intinya tampak panjang-panjang di tepi. Ini merupakan ciri khasnya. Nah, ini dengan perbesaran yang lebih kuat lagi tampak gambarannya ya. Yang terang ini adalah anisotrop, yang terang adalah isotrop, dan yang gelap adalah anisotrop. Ini adalah intinya. Nah, ini dengan mikroskop elektron, tampak lebih detail lagi adanya zona Z ini ya, zona Z. Kemudian adanya sarkoplasmik retikulum dan adanya zona H. Nah, zona H itu letaknya di tengah-tengah anisotrop ya. Jadi di tengah-tengah anisotrop itu ada bagian yang di tengah-tengahnya ini adalah zona H. Kemudian pada bagian yang terang, ini ya, bagian yang terang di tengahnya ada zona Z atau garis Z, linea Z ya, linea Z. Ini ada linea H pada yang anisotrop. Nah, ini tadi struktur skematis dari zona-zona. Ini gambaran satu serabut otot ya. Satu serabut otot itu terdiri dari miofibril. Nah, ini satu miofibril kalau kita kuatkan, ini melihatnya dengan mikroskop elektron ya. Jadi kalau kita pengamatan dengan mikroskop cahaya tidak akan kelihatan sedetail ini ya. Jadi nanti ini tidak kita amati, cuma untuk kita ketahui saja bahwa satu serabut otot itu kalau dilihat dengan mikroskop elektron tampak ini ya, adanya bagian yang gelap anisotrop, bagian yang terang itu isotrop, bagian yang gelap itu tadi di tengahnya ada linea H, kalau bagian yang terang di tengahnya ada linea Z ya. Nah, kemudian di bagian-bagian tersebut kalau kita uraikan lebih lanjut, dalam satu miofibril ini terdiri dari aktin ya. Aktin ada yang terdiri dari aktin miosin, terdiri dari filamen miosin dan filamen aktin ya. Ini merupakan unsur untuk pergerakan otot. Kemudian ini secara keseluruhan yang lebih detail akan banyak dipelajari di ilmu faal ya, ilmu fisiologi ya. Jadi untuk histologi kita lebih ke arah struktur histologisnya yang bisa diamati dengan mikroskop cahaya. Nah, ini tadi gambaran dari selubung-selubung tadi ya, yang menyelubungi satu serabut. Ini satu serabut otot ya. Satu serabut otot itu diselubungi oleh endomisium ini, satu serabut otot ini satu serabut ya. Kalau ini satu fasciculus, jadi
serabut bergabung menjadi satu fasikulus. Ini diselubungi oleh perimysium. Ini lebih tebal dibandingkan endomysium ya. Kemudian beberapa fasikulus ini bergabung menjadi satu, diselubungi oleh selubung yang lebih tebal lagi, disebut epimysium. Jadi yang paling tipis itu yang endomysium karena hanya menyelubungi satu serabut, dan yang paling tebal adalah epimysium karena menyelubungi beberapa fasikulus ya. Terus kemudian intinya tampak di tepi ya. Kita lanjutkan dengan foto preparat dari musculus striatus penampang melintang ya. Agak berbeda ya. Jadi untuk penampang melintang itu selalu tampak bulat-bulat pendek-pendek ya. Kalau tadi pada penampang pucur itu tampak panjang-panjang. Nah ini dengan otot yang jenisnya sama, dengan penampang melintang tampak bulat-bulat, dan intinya ini tampak di tepi. Nah di dalam ini satu sel ya, satu sel diselubungi oleh endomysium. Nah ini ada bagian yang terang, bagian gelap terang. Ini adalah potongan melintang dari miofibril tadi, sehingga miofibrilnya tampak titik-titik. Nah, potongan melintang miofibril yang tampak sebagai titik-titik inilah disebut area densa. Ini ya, area densa. Nah, kemudian satu serabut bergabung menjadi satu fasikulus ya. Jadi penampakannya beda ya antara yang melintang dan membujur tadi ya. Nah satu fasikulus ini diselubungi oleh perimysium. Ini lebih tebal dibandingkan endomysium ya. Kemudian beberapa fasikulus diselubungi oleh yang paling luar yaitu epimysium. Nah, ini gambaran dari musculus striatus ini yang penampang membujur ya, tampak panjang-panjang. Ini ototnya memanjang ke sana. Ini lurik-luriknya, stria-striainya. Nah, ini yang melintang. Kalau dengan penampang melintang tampak jelas adanya selubung-selubung ini ya. Kalau di penampang membujur yang tampak jelas adalah stria-striainya ini. Nah, ini jenis otot yang kedua yaitu otot polos atau musculus non striatus. Nah, pada musculus non striatus ini terdapat pada organ dalam ya. Ini pada organ dalam, pada zizzenum. Contohnya pada zizzenum, dan pergerakannya tidak sesuai kehendak kita atau involunter ya. Jadi pergerakannya itu otomatis bergerak sendiri, tidak kita komando ya. Terus ini pada zizzenum penampang melintang itu selalu terdiri dari lumen ya, bagian utamanya, terus tunica mucosa, tunica muscularis, terus tunica externa ini ya. Nah, yang akan kita amati di sini adalah tunica muscularisnya, karena kita belajar tentang topik muskularis, kita amati tunica muscularisnya ya, dengan perbesaran kuat. Muskularisnya letaknya di sini ya, dengan perbesaran lemah, terus dengan perbesaran kuat ini tunica muscularis, ini yang melintang ya, melintang. Terus ini yang membujur, tampak panjang-panjang ya. Jadi
ada muscularis longitudinal, ini terpotong membujur sehingga panjang-panjang, dan ini yang terpotong melintang. Ini sama ya dengan tadi, bagian-bagiannya terdiri dari ini nukleus, nukleolus, membran sel, terus area densa. Ciri khas dari musculus non striatus ini tidak mempunyai stria ya, maka disebut non striatus. Ya karena tidak mempunyai stria sehingga tidak mempunyai gambaran yang lurik-lurik sehingga disebut polos ya. Disebut otot polos bahasa Indonesianya, Latinnya yaitu non striatus. Nah, ciri khas lagi yang paling khas dari otot polos yaitu letak intinya itu di tengah, berbeda dengan yang striatus. Kalau yang striatus di tepi, kalau yang non striatus ini berada di tengah. Ini ya, ini penampang melintang, ini penampang membujur, ini intinya terletak di tengah. Jadi tidak ada stria A, stria I ya, tampak halus polos. Nah, ini gambaran dari foto asli preparat jejunum tadi yang kita lihat dengan mikroskop cahaya perbesaran lemah. Ini ya, ini yang membujur, tampak panjang-panjang. Ini yang membujur, kemudian ini yang melintang, tampak bulat-bulat ya. Jadi nanti yang kita amati pada melintang dan membujur, kita gambar dua macam ya. Nah, ini perbesaran lemah juga. Nah, ini adalah jenis otot yang ketiga, yaitu musculus cardiacus atau otot jantung. Nah, pada musculus cardiacus ini merupakan transisi atau campuran ya antara musculus striatus dan musculus non striatus. Ada perbedaan dan persamaannya. Persamaan dengan musculus striatus yaitu sama-sama memiliki stria ya, memiliki stria A, stria I ya. Terus perbedaannya letak intinya ini di tengah. Perbedaan dengan striatus tadi, kalau striatus di tepi, kalau ini di tengah. Nah, persamaan dengan otot polosnya, kalau otot polos sama-sama mempunyai inti yang letaknya di tengah. Terus perbedaan dengan otot polosnya, perbedaannya kalau ini mempunyai stria A, stria I, otot polos tidak mempunyai stria A, stria I. Dan ciri yang paling khas lagi yaitu adanya anastomose antara serabut otot satu dengan yang lain ya. Beda dengan yang dua tipe pertama tadi ya. Ini pada otot jantung itu mempunyai anastomose atau hubungan antara serabut satu dengan yang lain ya. Jadi seperti bercabang, beranastomose, saling berhubungan, bersambungan. Nah, kemudian ciri khas lagi pada otot jantung yang tidak dimiliki oleh jenis otot yang lain yaitu adanya serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje ini letaknya di subendotelium ya, subendotelium, subendokardium, terus paling banyak di subendoteliumnya. Jadi terletak di subendokardium, terus paling dominan letaknya di subendotelium. Subendotelium itu bagian dari subendokardium. Jadi pada otot jantung itu mempunyai 3 lapisan ya. Ada endokardium, ada subendokardium, ada miokardium, terus
sel Purkinje atau serabut Purkinje itu letaknya di subendotelium. Yang paling luar tadi adalah epikardium ya. Jadi ada epikardium, ada miokardium, dan ada endokardium. Nah, ini letaknya di subendokardium, khususnya pada bagian subendotelium itu yang paling banyak. Ciri khas dari serabut Purkinje itu adalah mempunyai sel yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan sel-sel yang lain, sel-sel otot jantung yang lain ya. Terus sitoplasmanya itu pucat atau bening ya, pucat warnanya. Terus mempunyai inti lebih dari satu ya, jadi itu ciri khas dari serabut Purkinje-nya. Ini dengan perbesaran kuatnya, tampak serabut Purkinje tampak seperti ini. Nah, ini karena jantung itu bentuknya ya membulat ya, sehingga potongannya ada potongan melintang, ada potongan membujur, ada yang miring, ada yang ya bermacam-macam ya. Jadi kalau yang tampak panjang-panjang ini yang membujur, kalau yang bulat-bulat itu yang melintang, kalau yang agak-agak miring-miring ini adalah potongan yang miring ya. Jadi ada beberapa macam potongan di sini. Baiklah anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tadi, kalian bisa memulai untuk mengamati foto preparat ya, karena masih online maka menggunakan foto preparat yang sudah di dalam bentuk slide ya. Nanti bentuk laporannya seperti ini. Filenya sudah di-upload di MyClass, kalian bisa mengunduh di MyClass. Nah, yang akan kita amati pada praktikum muskularis ini adalah ada beberapa, di sini sudah disediakan beberapa kotak ya. Masing-masing kotak ini adalah yang pertama Tectus muscularis striatus. Tectus muscularis striatus ini yang penampang membujur ya, perbesaran lemah di sini kuat. Kemudian ini masih Tectus muscularis yang striatus, penampang melintang ya. Penampang membujur, ini melintang, perbesarannya lemah dan kuat. Kemudian gambar yang selanjutnya pada kotak selanjutnya adalah musculus non striatus. Ini juga dibuat melintang dan membujur. Karena kotaknya cuma satu, nanti dibagi dua saja. Yang atas membujur, yang bawah melintang. Di sini juga ya, lemah dan kuat, diberi keterangan lengkap. Ya, ada keterangan lengkap dan ciri khas masing-masing jenis otot tadi atau jenis muskularis. Kemudian yang terakhir, kotak terakhir nanti untuk menempatkan gambar dari Tectus cardiacus atau otot jantung. Nah, otot jantung perbesaran lemah nanti digambar secara keseluruhan, terus perbesaran kuatnya hanya menggambar serabut Purkinje saja. Nanti kita lihat pada slide gambar masing-masing dari yang akan kita amati untuk digambar di laporan. Marilah kita lihat slide berikut ini. Baiklah anak-anak, tadi telah ditayangkan bentuk laporannya. Jadi kotak pertama kita isi dengan gambar dari foto preparat perbesaran lemah musculus striatus ya, disebutkan bagian-bagiannya secara lengkap. Ada tadi ada inti ya, inti, ada stria A, ada stria I,
terus ciri khas masing-masingnya. Ciri khasnya ini letak intinya di tepi, kemudian ada stria A, ada stria I. Kemudian lanjut ke kotak di sampingnya, yaitu yang perbesaran kuat. Kotak di sampingnya kita isi gambar dari foto slide preparat musculus striatus yang penambang membujur dengan perbesaran yang kuat 40 kali ya. Ini tampak lebih jelas adanya stria A dan stria I, dan letak intinya di tepi. Ini kita gambar beberapa. Ini lebih jelas ya, lebih fokus ke gambarannya. Kemudian kotak selanjutnya kita isi dengan gambar dari foto preparat dari penampang lintang musculus non striatus, musculus striatus, masih musculus striatus penampang melintang. Nah, berbeda dengan penampang membujur tadi, untuk penampang melintang perbesaran lemah ini tampak sekali ya, yang menyelubungi satu serabut ini endomysium, terus kemudian yang menyelubungi satu fasciculus ini adalah perimysium, dan yang menyelubungi secara keseluruhan itu adalah epimysium. Kemudian tampak di sini adanya area densa ya. Terus letak intinya juga di tepi ini, karena masih musculus striatus, intinya letaknya di tepi. Dengan perbesaran yang lebih kuat nanti akan tampak lebih jelas. Nah ini ya, dengan perbesaran kuat yang hitam ini adalah intinya. Terus yang di tengah-tengah ini abu-abu ini dengan titik-titik ini, titik-titik yang rapat ini adalah area densa. Ini merupakan kumpulan potongan miofibril yang terpotong melintang, namanya area densa. Jadi diberi keterangan lengkap ya, keterangannya lengkap. Terus dengan perbesaran yang lebih kuat, jadi lemah, yang lemahnya tadi ini ya, ini lemah, atau boleh juga yang ini. Terus yang ini yang kuatnya. Nah, kuat akan tampak lebih jelas lagi. Ini adalah intinya di tepi. Terus ini titik-titik gelap terang ini adalah area densa. Ini area densa. Ini endomysiumnya. Terus ini perimysium. Ini satu fasciculus perimysium. Epimysiumnya nggak kelihatan ya, karena ini hanya terdiri dari satu fasciculus. Ini fasciculus yang lain nggak sempurna, yang sana kepotong ya karena perbesaran kuat. Nah, kemudian yang non striatus ini perbesaran lemahnya, ini yang membujur, ini yang melintang. Jadi karena hanya ada satu kotak, maka diberi garis sendiri saja. Yang panjang-panjang ini adalah yang membujur, dan yang bulat-bulat ini adalah melintang. Diberi keterangan lengkap, diberi ciri khas masing-masing. Letak intinya di tengah, tidak ada stria A dan stria I ya. Yang diamati adalah pada tunika muscularisnya. Nah, ini dengan perbesaran yang kuat. Ini dengan perbesaran yang kuat ya. Ini yang melintangnya, ini yang membujurnya. Jadi dibuat diberi garis batas aja nanti. Nah, ini yang membujur, tampak panjang-panjang ya. Letak intinya di tengah. Nah, ini adalah musculus cardiacus atau otot jantung. Untuk perbesaran kuat digambar keseluruhan ini ya. Ini ada sel Purkinjenya atau serabut Purkinjenya. Terus ini adalah otot jantungnya.
Otot jantungnya ada potongannya bermacam-macam tadi ya, ada membujur, ada melintang, ada yang miring. Jadi dibuat satu kesatuan saja, nggak usah disendiri-sendirikan karena memang nyampur ya ini. Terus kemudian nanti untuk perbesaran kuat cukup digambar bagian sel Purkinje atau serabut Purkinjenya saja. Ini perbesaran kuat. Nanti untuk perbesaran kuat fokusnya ke serabut Purkinjenya ini saja. Terus untuk perbesaran lemah tadi ciri khasnya ciri khas dari otot jantung secara keseluruhan. Terus untuk perbesaran kuat ciri khas dari sel atau serabut Purkinjenya ini ya. Jadi dibuat yang lengkap ya laporannya supaya nilainya bagus sempurna. Nah ini perbesaran kuat dari otot jantungnya. Nah ini perbesaran kuat dari serabut Purkinjenya. Ya. Ciri khasnya tadi ya, selnya besar-besar, sitoplasmanya pucat, letaknya di subendokardium, utamanya di subendotelium ya. Terus intinya dalam satu sel itu lebih dari satu sehingga ukurannya sangat besar. Demikianlah anak-anak penjelasan dari saya tentang Tectus muscularis. Jadi seperti biasanya urutan dari praktikum pada saat pandemi masih online ya. Yang pertama 10 menit pertama untuk pretest di My Class, tapi tetap menyalakan Zoom, jangan lupa tetap dinyalakan kamera dan audionya dinyalakan. Terus kemudian sambung ke My Class untuk mengerjakan pretest 10 menit. Terus kemudian kita berdiskusi tentang materi yang dipraktikumkan yaitu Tectus muscularis sambil mengerjakan laporan ya. Nanti melihat slide yang akan digambar, terus mengerjakan laporan. Kalau sudah selesai nanti 10 menit terakhir untuk post test. 10 menit terakhir untuk post test, tetap menyalakan Zoom, tetap menghidupkan kamera dan audionya, mikrofonnya. Terus setelah selesai post test penutupan, segera mengunggah laporan praktikum ke My Class. Jangan lupa, jangan sampai terlambat mengunggah karena waktunya akan dipersempit ya. Waktu untuk mengunggah laporan praktikum akan dipersempit sehingga kalau telat nanti tidak bisa mengunggah kembali dan nilainya menjadi kosong. Sudah cukup sekian dari saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.